Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wida Anggara. Saya adalah mahasiswa Universitas Terbuka dari program studi pendidikan guru sekolah dasar. Hari ini kita akan belajar mengenai ekosistem darat. Ekosistem yang akan kita pelajari pada hari ini ada dua hal. Yang pertama, ekosistem darat alami, dan yang kedua adalah ekosistem darat buatan. Selamat menyaksikan. Dalam ekosistem alami terdapat tiga komponen utama. Yang pertama adalah komponen abiotik, yang kedua adalah komponen biotik, dan yang ketiga adalah decomposer. Komponen abiotik adalah komponen tak hidup yang ada di dalam ekosistem. Komponen ini meliputi air, udara, cahaya matahari, tanah, dan suhu. Pada ekosistem hutan, terdapat beberapa komponen abiotik yang ditemukan. Yang pertama, air. Air sangat cukup, udara cenderung dingin, matahari mampu menembus ke permukaan tanah, jenis tanahnya adalah tanah gambut, dan suhu mencapai 32 derajat Celcius. Di ekosistem alami hutan, terdapat berbagai komponen biotik yang berperan penting bagi kehidupan. Dalam hal ini yang ditemukan adalah pohon sengon, pohon matoa, tumbuhan paku-pakuan, pohon karet, dan pohon sonokeling. Semua tumbuhan ini berfungsi sebagai produsen, yaitu makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis. Mereka menghasilkan oksigen yang menyediakan sumber makanan serta tempat tinggal bagi hewan, sehingga menjaga keseimbangan ekosistem hutan. Dalam ekosistem alami hutan, terdapat komponen biotik yang berperan sebagai konsumen. Dalam hal ini yang ditemukan adalah laba-laba, kutu daun, kupu-kupu, nyamuk, dan lebah. Hewan-hewan ini tidak dapat membuat makanannya sendiri, sehingga bergantung pada makhluk hidup lain. Kupu-kupu dan lebah menghisap nektar dari bunga. Kutu daun memakan getah tumbuhan, sedangkan laba-laba dan nyamuk memangsa hewan kecil. Semua konsumen ini membantu menjaga keseimbangan rantai makanan di hutan. Dalam ekosistem alami hutan, terdapat komponen biotik yang berperan sebagai decomposer atau pengurai. Contohnya adalah cacing, jamur, dan bakteri. Makhluk hidup ini bekerja menguraikan daun kering, sisa tumbuhan, dan bangkai hewan menjadi zat hara. Zat hara tersebut kemudian diserap kembali oleh tumbuhan melalui tanah. Tanpa peran decomposer, hutan akan dipenuhi sisa makhluk hidup yang membusuk. Karena itu, mereka sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem hutan. Dalam ekosistem buatan, terdapat juga tiga komponen dalam ekosistem tersebut. Komponen itu berupa komponen abiotik, komponen biotik, dan komponen decomposer atau pengurai. Komponen abiotik yang saya temukan dalam ekosistem buatan, dalam hal ini sebagai sampelnya adalah sawah, yang saya temukan adalah cahaya sangat terik, suhu mencapai 35 derajat, dengan kondisi tanah yang sangat basah, dan kondisi udara cenderung berangin, sedangkan kondisi airnya sangat banyak atau melimpah. Di ekosistem buatan seperti sawah, terdapat berbagai komponen biotik atau makhluk hidup yang saling berinteraksi. Contohnya rumput, padi, dan ejeng gondok. Ketiganya berperan sebagai produsen, yaitu tumbuhan yang membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Padi menjadi sumber makanan utama manusia. Rumput dapat dimakan oleh hewan, dan eceng gondok membantu menjaga air tetap bersih. Semua komponen ini bersama-sama menjaga keseimbangan ekosistem sawah. Di ekosistem buatan seperti sawah, terdapat berbagai komponen biotik yang berperan sebagai konsumen. Contohnya belalang, wereng, dan ulat yang memakan tanaman padi atau gulma. Ada juga siput sawah atau keong mas, katak, dan burung kecil yang memakan hewan-hewan kecil di sawah. Semua makhluk hidup ini saling berinteraksi dan bergantung satu sama lain, sehingga membantu menjaga keseimbangan ekosistem sawah. Dalam ekosistem buatan seperti sawah, terdapat komponen biotik yang berperan sebagai decomposer atau pengurai. Contohnya jamur, cacing, dan bakteri. Makhluk hidup ini bekerja menguraikan sisa tumbuhan, jerami, dan bangkai hewan kecil menjadi zat hara.
Cara tersebut membuat tanah menjadi subur dan membantu tanaman padi tumbuh dengan baik. Tanpa dekomposer, kesuburan tanah akan berkurang dan keseimbangan ekosistem sawah akan terganggu.